Oke, jadi kita review sebentar materi kita sebelum-sebelumnya. Jadi hari pertama sampai hari ke-7 kita sudah belajar kalau kalimat itu wajib punya subjek dan predikat ya, teman-teman. Dan jika di kalimat tersebut ada lebih dari satu subjek predikat, nggak apa-apa, syaratnya harus ada conjunction. Oke, atau kalau teman-teman menemukan conjunction, nanti kalimatnya harus terdiri dari lebih dari satu subjek predikat, seperti itu. Kemudian ketika teman-teman menemukan inversi atau penanda inversi di paling depan ya, entah itu there yang pindah sebelum subjek tanpa koma, ada keterangan tempat yang pindah sebelum subjek tanpa koma, atau keterangan yang maknanya negatif yang pindah sebelum subjek tanpa koma, kemudiannya di setelahnya more than, setelahnya than itu boleh diinversi ya, boleh juga tidak, jadi nomor 4 ini fleksibel teman-teman. Kemudian nomor 5 itu ada verb ing atau verb 3 yang dia agak panjang ya, ada tambah-tambahnya. Kemudian dia pindah sebelum subjek tanpa koma. Kemudian yang terakhir conditional sentence atau kalimat pengandaian yang conjunction if-nya itu kita hapus seperti itu. Nah, nanti berarti predikat dulu baru subjek setelahnya ya. Kemudian jika teman-teman menemukan ada penanda double komparatif yaitu the more, carikan gandengannya satunya yaitu the more yang lain. Ya, jadi semakin apa seperti itu. Nah, tapi kalau sudah dicek secara sentencing, teman-teman nggak menemukan masalah, entah di soal, entah di jawaban. Nah, berarti masalahnya adalah di phrasing ya. Nah, di phrasing ini teman-teman lihat titik-titiknya ada di mana, menjelaskan apa. Oke. Jika dia titik-titiknya di sebelum kata benda, nah entah kata benda itu di subjek, entah kata benda itu di objek, ya. Nah, kata benda sebelumnya itu boleh ditambahkan dengan kata sifat atau adjektif. Oke. Dan adjektif sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama ada determiner, yaitu adjektif yang selalu butuh kata benda setelahnya. Kemudian ada adjektif yang deskriptif atau epitet, ya, dia boleh tanpa kata benda. Kemudian yang terakhir ada kata benda yang dibuat kata sifat yang dibuat dari kata benda. Namanya adalah noun adjunct atau noun adjektif seperti itu. Nah, tapi kalau titik-titiknya nanti bukan di sebelum kata benda ya, teman-teman. Nah, itu kemungkinan besar dia adalah adverb ya, jadi keterangan. Dan kemarin keterangan teman-teman itu ada dia bisa menjelaskan predikat, bisa menjelaskan selain predikat. Kalau predikatnya berupa to be yang berdiri sendiri tanpa verb lain, mau ditambahkan keterangan, tempatnya keterangan adalah di setelahnya. Oke. Nah, kalau misalkan kata kerja tunggal yaitu verb 1, verb 2 dan verb SIS, predikatnya mau ditambahkan keterangan itu boleh di sebelum, boleh di setelahnya. Oke. Kemudian kalau predikatnya berupa auxiliary dan kata kerja atau auxiliary verb, nanti boleh adverb-nya itu di antaranya auxiliary verb atau di setelah verb-nya. Tergantung jenis keterangannya ya, teman-teman, seperti itu. Nah, kemudian auxiliary itu apa sih? Auxiliary itu kata kerja bantu ya, teman-teman. Dan dia hanya bisa membantu kata kerja. Jadi kata kerja itu selain bisa dijelaskan oleh adverb, juga bisa juga dibantu dengan kata kerja bantu atau auxiliary sebelumnya. Seperti itu. Nah, auxiliary ada 4 keluarga, yaitu yang pertama keluarganya do, does, did. Itu dia harus diikuti verb 1 setelahnya. Kemudian auxiliary yang kedua ada to be. Nah, to be ini boleh diikuti 2 jenis kata kerja ya, teman-teman. To be boleh diikuti verb ing, to be juga boleh diikuti verb 3. Kemudian ada have said, dia setelahnya verb 3 dan yang terakhir ada modal ya. Modal gandengannya adalah verb 1 seperti itu. Nah, kita balik lagi ke adverb. Tadi adverb menjelaskan predikat, sekarang adverb menjelaskan selain predikat. Yang pertama adjektif dulu. Nah, adverb itu bisa menjelaskan adjektif, teman-teman. Nah, adjektif itu ketika dia menjelaskan kata benda atau nempel sama kata benda di sebelum kata bendanya, yaitu ada determiner, ada deskriptif, kemudian noun. Misalnya seperti ini, mau ditambahkan adverb boleh. Jadi adverb itu boleh sebelumnya determiner, boleh juga di sebelumnya deskriptif, ya, di tengah-tengahnya determiner sama deskriptif, atau juga boleh di setelah kata bendanya jika keterangannya menjelaskan kata benda. Oke, jadinya nanti seperti ini. Kemudian yang berikutnya adjektif ketika dia berdiri sendiri pun tanpa kata benda setelahnya juga bisa dijelaskan dengan keterangan ya, teman-teman. Boleh sebelum, boleh setelahnya, tergantung jenis keterangannya. Oke, dan yang terakhir keterangan sendiri bisa dijelaskan dengan keterangan yang lain. Dan keterangan itu ada juga yang dibuatnya dari preposisi ya, teman-teman.
Alias preposisi ini bisa membuat keterangan, tapi dia nggak bisa berdiri sendiri. Preposisi selalu butuh objek, ya. Jadi object of preposition. Jadi butuh kata benda atau kata ganti setelahnya supaya berubah menjadi keterangan. Dan jenis keterangan ini, kalau ada keterangan yang dibuat dari preposisi plus noun, mau menjelaskan kata lain, tempatnya adalah di setelah kata yang dijelaskan. Jadi yang dijelaskan dulu baru preposition plus noun atau preposisi plus pronoun. Intinya keterangan jenis ini adalah setelah yang dijelaskan seperti itu. Nah, setelah kita belajar kelas kata, jadi kita sudah menemukan 7 kelas kata yang perlu kita pahami ya untuk mengerjakan soal structure TOEFL, entah itu masalah sentencing ataupun phrasing. Nah, kita kemarin juga belajar mengenai special word atau untuk contoh soalnya dulu ya, teman-teman. Contoh soal adverb. Nah, caranya sama. Jadi caranya teman-teman cari predikat dulu. Jadi kalau ditarik dari depan ke belakang, nah di situ nabrak ada was, pasti itu predikat. Was di sini auxiliary ya, teman-teman. Verbnya adalah established, dia pasif. To be verb 3. Kemudian subjeknya adalah the fourth foundation. Oke, subjek, predikat. Kemudian kalau ditarik dari depan ke belakang lagi, sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi. Nah, kalau teman-teman lihat di sebelum titik-titik itu ada kata by, itu preposisi. Ya. Nah, preposisi ini selalu butuh kata benda setelahnya untuk dirubah menjadi keterangan. Jadi cari kata benda dan hati-hati teman-teman. Di situ setelah titik-titik ada kata benda lagi yaitu funds. Oke, berarti funds di sini kata benda yang fungsinya sebagai objek. Nah, kata benda yang hanya boleh objek itu adalah gerund. Jadi saya ulangi lagi, kata benda yang boleh punya objek itu cuma gerund. Kata benda lain nggak boleh. Kata benda murni itu nggak boleh punya objek. Karena yang boleh punya objek cuma 2, teman-teman. Kalau nggak preposisi ya kata kerja. Nah, di sini kita butuh kata benda. Jadi carikan kata kerja yang berubah menjadi kata benda, yaitu gerund atau verb ing. Ya. Nah, dari sini berarti kelihatan jawabannya yang mana, teman-teman? Iya, that's right. Jawabannya yang delta ya, teman-teman. Itu gerund. Good job. Jadi kalau dibaca nanti, the Ford Foundation was established in 1936 to advance human well-being by contributing funds for education. Jadi the Ford Foundation didirikan di tahun 1936 untuk memajukan manusia atau umat manusia dengan cara menyumbangkan dana-dana untuk urusan pendidikan seperti itu. Oke, contoh kedua, caranya sama, cari predikat. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat is, ya, subjeknya adalah the benefit. Kemudian ada conjunction that, subject it, predikatnya provides. Oke, kemudian ada conjunction lagi who yang dia sekaligus menjadi subjek ya, teman-teman. Predikatnya adalah needs. Oke, berarti sudah lengkap ya, subjek predikat, conjunction subjek predikat, conjunction subjek predikat. Ada 2 conjunction, harus ada 3 subjek predikat. Nah, berarti ini sudah lengkap. Nah, kalau teman-teman lihat di setelah titik-titik itu ada kata benda the study. Ini tidak bisa dibiarkan tetap kata benda, teman-teman. Karena sudah ada subjek the benefit. Artinya kita tambahkan preposisi di sini di titik-titik supaya kata bendanya berubah menjadi keterangan. Ya, biar gak double subjeknya. Nah, cari ABCD yang preposisi ternyata cuma 1. Ya, that's right. Jawabannya adalah yang alpha. Ya, good job teman-teman. Nah, nanti kalau dibaca, the benefit of the study is that it provides the necessary information to anyone who needs it. Kalau diartikan keunggulan atau keuntungan dari penelitian adalah bahwa dia, maksudnya penelitian itu memberikan informasi yang diperlukan kepada siapapun yang memerlukannya. Seperti itu. Oke, nice. Kita lanjut ke contoh soal terakhir ya. Sorry. Caranya sama, cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat survive, ya. Subjek dan conjunction, subjeknya gabung jadi satu dengan conjunction that itu ya, teman-teman. Jadi itu ada conjunction subjek predikat. Kemudian ada predikat lagi yaitu are believed. Subjeknya adalah wild eagles. Oke. Nah, berarti di sini sudah ada subjek, conjunction subjek predikat, predikat. Alright. Nah, berarti di situ kita tidak butuh sentencing lagi ya, karena sentencing sudah lengkap, atau kalau ada sentencing ya harus kita masukkan conjunction juga. Jadi conjunction subjek predikat seperti itu.
Atau kita cek satu-satu. Yang alpha di situ ada predikat. Kita nggak butuh predikat lagi ya, teman-teman. Kalau yang Bravo to verb 1 tidak bisa jadi predikat. Jadi kemungkinan Bravo bisa, kita tahan dulu ya. Kalau yang Charlie ada subjek lagi, ada predikat lagi, tapi nggak ada conjunction, Charlie nggak bisa. Yang Delta itu they're living itu subjek. Intinya dia kata benda. Kita tidak butuh kata benda di situ. Satu, karena dia pasif sebelumnya, predikatnya. Pasif tidak butuh objek. Kemudian yang kedua, kata benda di sini fungsinya tidak bisa jadi subjek juga, karena nggak ada conjunction. Kemudian setelahnya juga nggak ada predikat. Berarti fix jawabannya adalah yang Bravo ya teman-teman. Good job. Nanti kalau dibaca, wild eagles that survive to adulthood are believed to live from 20 to 30 years. Kalau diartikan, elang liar yang bisa bertahan hidup hingga dewasa, itu dipercaya bisa hidup seperti itu ya, dari 20 hingga 30 tahun, seperti itu. Nah, dari contoh soal tadi, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut ke materi hari ke-8, yaitu paired words. Silakan teman-teman. Sir, izin nanya. Boleh, Miss, silakan. Izin aja tentang preposisi, Sir. Jadi, Nggak apa-apa, silakan. Ya. kalau di kendaraan itu katanya preposisinya itu beda-beda ya, Sir. Misalnya kayak Betul. di mobil. Nah, itu yang membedakannya apa ya, Sir? Ini dari pandangan saya ya, Miss. Jadi, kalau teman-teman bisa berdiri di kendaraan itu pakainya on di atas. Nah, tapi kalau teman-teman nggak bisa berdiri, hanya bisa masuk, ya, itu pakainya adalah in. Seperti misalkan kalau bis nih, bis itu pakainya adalah on, ya, get on the bus. Jadi naik ke dalam mobil itu get on the bus, bukan berarti naik ke atasnya, bukan teman-teman. Tapi memang bus pakainya on. Nah, tapi kalau misalkan mobil, kita di dalam mobil itu nggak bisa berdiri tegak, nggak bisa. Pasti kepala kita natap gitu ya, kena atasnya, langit-langitnya. Nah, itu kita pakainya get in. Jadi get in the car, seperti itu. Nah, on juga bisa dipakai di kendaraan yang nggak ada atasnya. Jadi misalnya sepeda motor itu pakainya on, karena kita nggak masuk. In kan artinya di dalam, masuk, seperti itu. Karena ke sepeda motor kita nggak masuk, tapi naik ke atasnya. Misalkan naik kuda, itu juga pakainya on, seperti itu. Jadi kalau saya membedakannya, in sama on itu cuman kita bisa berdiri atau enggak, seperti itu. Kalau dari pandangan saya, seperti itu. Oke, thank you, Sir. Alright. That's good question. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman, silahkan. Nggak ada ya. Baik, kalau nggak ada, mari kita lanjut ke chapter 8, yaitu frase yang terakhir ya, teman-teman, yaitu mengenai gandengan kata. Jadi di soal structure TOEFL itu ada soal yang cukup enak cara ngerjakannya. Ya jadi enak gak enak, teman-teman, karena teman-teman memang harus bisa memahami ini supaya nanti hafal. Tapi jangan dihafalkan ya. Intinya ngerjakan soal sambil lihat, nggak apa-apa, nanti akan hafal sendiri ya. Jadi ada gandengan kata. Misalkan kalau ada kata A, berarti cari gandengannya yaitu kata B. Misalnya cari ABCD yang kata B. Nah, yang mana? Berarti sudah pasti itu. Seperti itu. Nah, itu namanya paired words ini, oke? Atau gandengan kata. Nah, gandengan kata yang pertama itu ada di kasusnya conjunction atau penghubung, ya. Walaupun tidak selalu ya, teman-teman. Maksudnya kalau pas pertanyaan, jadi teman-teman lihat pilihan gandanya. Itu menanyakan gandengan atau tidak, seperti itu. Jadi misalkan ada conjunction but also, biasanya ada also-nya ya. Jadi but also, atau kalau nggak gitu or, kalau nggak gitu nor, ataupun and. Nah, but also itu biasanya sebelumnya ada not only-nya. Oke, tapi saya balik. Kalau not only itu harus ada but also. Jadi kalau teman-teman menemukan di soal ada kata not only, fix cari gandengannya yaitu but. Biasanya ada also-nya, ya teman-teman. Nah, untuk contohnya adalah Shakespeare, ini kurang ya, sorry teman-teman. Jadi Shakespeare was not only a writer, but also an actor. Jadi Shakespeare itu bukan hanya seorang penulis, namun juga seorang aktor. Nah, di situ ada not only sama but also, seperti itu. Kemudian yang berikutnya or, itu biasanya sebelumnya ada either atau whether. Ya, boleh either, boleh whether, gandengannya ya. Contohnya adalah you need either to add more chairs or to limit the attendant number. Kalau diartikan kamu perlu entah menambahkan kursinya atau membatasi jumlah undangannya, seperti itu.
Kemudian berikutnya ada nor. Itu sebelumnya biasanya ada neither. Ya, teman-teman. Contohnya adalah the equipment is neither accurate nor safe. Nah, ini kalimatnya semi negatif. Jadi nggak ada kata notnya, tapi kalau diartikan karena ada neither jadi tidak nanti ya. Jadi kalau ini diartikan peralatan itu tidaklah akurat, juga tidak aman. Seperti itu. Kemudian ada both and. Jadi conjunction and biasanya sebelumnya ada both ya, teman-teman. Contohnya adalah Hiruka can both write and speak Japanese. Nah, sebenarnya both itu artinya adalah keduanya. Jadi sama kayak semuanya, tapi kalau semuanya itu banyak, kalau cuma dua berarti both, seperti itu. Ya, tapi kalau di kalimat seperti ini tidak perlu diartikan, nggak apa-apa. Jadi ini kalau diartikan Hiruka itu bisa menulis dan berbicara bahasa Jepang, seperti itu. Oke, itu adalah gandengan kata yang pertama ya, teman-teman, yaitu mengenai conjunction. Kemudian gandengan kata yang kedua itu mengenai comparison atau perbandingan. Jadi perbandingan itu ada 3, teman-teman. Membandingkan dua yang sama atau caranya kita bilang sama dengan, itu bisa pakai us. Jadi samanya yang pertama adalah us ya. Itu us yang pertama artinya sama, itu keterangan, teman-teman, adverb. Bukan preposisi, artinya bukan artinya sebagai ya, bukan juga conjunction artinya ketika, tapi di sini artinya sama. Us-nya yang belakang itu artinya dengan, seperti itu. Jadi us gandengannya us, sama kayak the same. The same gandengannya us ya, bukan with. Sama dengan, memang kita kalau mengartikan sama dengan, tapi gandengannya bukan with, bukan the same with, tapi the same as. Kemudian not so, itu juga gandengannya as. Not so artinya tidak sama, bukan tidak sangat, tapi tidak sama. As-nya artinya dengan. Oke, contoh kalimatnya. Nah, tidak sama itu juga bisa pakai not as juga, teman-teman. Bisa pakai not so. Lebih formalnya not so. Nah, contohnya seperti ini. Katarina is not as tall as you, atau Katarina is not so tall as you. Itu juga bisa. Kalau diartikan Katarina itu tidak sama tingginya dengan kamu. Seperti itu. Kemudian yang kedua, perbandingan itu caranya bilang lebih dari, atau kita dulu pelajari namanya komparatif ya, caranya bilang lebih dari, membandingkan dua yang tidak sama atau yang berbeda, yang satu lebih, yang satu menang dibandingkan yang dibandingkan satunya ya. Jadi caranya bilang lebih dari itu bisa pakai would rather. Sebenarnya would rather itu artinya lebih suka ya, teman-teman, tapi sama ada more-nya di dalam kata would rather. Kemudian more itu juga nanti gandengannya than, seperti itu. Nah, contohnya this route takes longer time than the other route. Rute yang ini memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan rute yang satunya. Seperti itu. Oke, yang terakhir untuk membandingkan yaitu membandingkan satu dengan sisanya yang lain di dunia ini ya, teman-teman, atau di variabel yang dibahas, seperti itu. Jadi membandingkan satu dengan sisanya. Caranya kita bilang yang paling. Jadi atau istilahnya namanya adalah superlatif. Oke, jadi yang paling atau the most. Jadi most itu umumnya sebelumnya ada determinernya ya, teman-teman. Dan yang paling sering dipakai adalah kata the. Atau teman-temannya the boleh, tapi yang paling sering dipakai adalah the. Jadi di situ the most, caranya bilang yang paling. Gandengannya nanti adalah of. Kalau nggak gitu in. Kalau nggak gitu among. Yang paling umum di situ. Oke. Contohnya adalah gardening is the most popular activity among the 50s. Berkebun adalah aktivitas yang paling populer di antara orang-orang yang berumur 50-an. Seperti itu. Nah, itu adalah gandengan kata yang kedua, yaitu expression penggunaan caranya kita bilang caranya kita membanding-bandingkan suatu keadaan ya. Nah, mungkin tambahannya adalah setelahnya more than, teman-teman, setelahnya as, jadi yang sama dengan sama more than itu setelahnya boleh diikuti, tidak selalu kata benda ya, tidak selalu diikuti kata benda, karena as sama than itu mirip kayak fanboys bisa. Jadi membandingkan dua yang sama bisa. Bahkan setelahnya as sama than itu boleh diikuti subjek predikat atau juga boleh diinversi, teman-teman. Tapi kalau di structure TOEFL yang diinversi cuma more than ya, as-nya nggak pernah saya menemukannya. Tapi itu bisa seperti itu. Oke. Jadi misalnya sebelumnya than itu ada from, maka setelahnya than juga from. Sebelumnya than itu kata benda, setelahnya juga kata benda. Misalkan kata kerja bentuk verb ing, setelahnya than juga kata kerja bentuk verb ing. Misalnya seperti itu. Oke. Kemudian
apa namanya, gandengan kata yang terakhir, yang ketiga, yaitu di keterangan sama preposisi, ya teman-teman. Yang pertama ada from, gandengannya adalah to. From artinya dari atau apa namanya, sejak. To artinya hingga atau sampai. Contohnya kalimatnya adalah we will have to walk from this point to the next town. Kita bakalan perlu berjalan dari titik ini menuju kota berikutnya. Seperti itu. Jadi from this point to the next town. Kemudian yang berikutnya ada between and. Contoh kalimatnya adalah Mr. Bernard is sitting between the old lady and the guy. Pak Bernard sedang duduk di antara wanita tua itu dan pria itu. Kemudian yang berikutnya ada to yang artinya terlalu ya, dengan enough yang artinya cukup. Nanti biasanya gandengannya adalah to verb 1, teman-teman. Contohnya adalah you are too old to participate in the competition. Kamu sudah terlalu tua untuk mengikuti perlombaan itu. Atau kalau pakai enough ya, you are old enough to participate in the competition. Umurmu sudah mencukupi untuk mengikuti perlombaan itu. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada so that. So di sini artinya sangat ya teman-teman. That-nya artinya sehingga. Oke, dia conjunction kalau that-nya itu. Kalau so-nya di sini sangat, dia keterangan sama kayak very, tapi hanya so yang gandengannya that. Ya, jadi so that. Contoh kalimatnya adalah the weather is so hot that I've spent all my money on iced tea. Cuacanya sangatlah panas sehingga saya menghabiskan semua uangku membeli es teh atau untuk es teh. Seperti itu. Kemudian berikutnya ada such that, artinya sama, teman-teman. Such itu artinya sangat, that-nya artinya sehingga. Bedanya sama so, such ini harus ditambahi kata benda dulu. Ini sering keluar di error analisis ya. Bedanya so sama such ini, teman-teman. Jadi such itu harus ada kata benda dulu, baru ketemu that. Kalau so cukup diikuti kata sifat aja, ya, langsung ketemu that. Seperti itu. Contoh kalimatnya, it is such hot weather that I've spent all my money on iced tea. Ini merupakan cuaca yang sangat panas sehingga saya menghabiskan semua uangku untuk membeli es teh. Nah, itu ada kata benda weather, cuaca, ya. Baru diikuti conjunction that yang artinya sehingga, karena ada such, maka butuh kata benda dulu. Tapi kalau so nggak perlu pakai weather. Jadi the weather is so hot that itu bisa seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada such as. Nah, ini beda arti. Such-nya di situ artinya beberapa, as-nya artinya seperti, ya, teman-teman. Contohnya adalah we will need such tools, a screwdriver and wrench to fix this. Kita bakalan perlu beberapa alat, seperti contohnya adalah screwdriver itu obeng, dan wrench itu adalah kunci Inggris ya, teman-teman, untuk memperbaiki ini. Seperti itu. Dan yang terakhir ada the first. Nah, ini ada ungkapan urutan. Kita dulu di adjektif nyebutnya adalah numeral yang ordinal, teman-teman. Jadi ada angka yang menunjukkan urutan. Nah, itu nanti biasanya gandengannya adalah to verb 1. Oke. Contohnya ada I would be the last person in this world to let you down. Jadi di situ ada aku bakalan menjadi orang yang terakhir di dunia ini yang akan membuatmu, maksudnya yang akan membiarkanmu sedih atau membiarkanmu kecewa, seperti itu. Oke, berarti maksudnya aku tidak akan membuatmu kecewa karena aku bukan orang terakhir. Ini mirip kayak subjunctif ya, teman-teman. No, ini contohnya dicontoh pakai the last, Miss. Itu the first di situ hanya contoh ya. The second bisa, the second, the third bisa. Jadi urutan, teman-teman, nggak harus the first. Contohnya di contoh di situ saya pakainya the last, artinya yang terakhir. Jadi bukan the first. The first di situ hanya contoh saja. Oke, pokoknya kalau ada urutan, nanti gandengannya adalah to verb 1. Seperti itu. Gimana, dapat ya? Jadi nggak harus the first aja, teman-teman. Jadi contohnya di situ yang saya pakai bukan the first, tapi the last. Seperti itu. The second boleh, the third boleh, dan seterusnya. Nah, sebelum ke contoh soal, mungkin ada yang mau bertanya? Silakan. Kalau nggak ada, silahkan difoto dulu, teman-teman, supaya nanti tidak tidak bingung ketika latihan nanti, biar teman-teman bisa melihat ini. Silahkan difoto untuk memudahkan teman-teman latihan. Jadi nanti setelah kelas, saya harap
bisa ditonton lagi videonya untuk mencatat ya. Jadi lebih enak seperti itu, teman-teman. Tapi karena kalau nggak dicatat hilang. Oke, sudah difoto ya. Kita lanjut ke contoh soalnya. Nah, kira-kira seperti ini contoh soalnya. Caranya sama kok, cari predikat subjek dulu ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada verb 2, yaitu wrote, teman-teman. Kemudian sebelumnya nggak ada subjek, tiba-tiba nabrak conjunction but. Nah, but-nya di sini ada also-nya, ya, yang mana gandengan sebelumnya itu biasanya ada not only. Nah, but di sini berarti hanya menghubungkan dua verb 2, yaitu wrote, maka sebelumnya juga harus verb 2. Berarti di sini predikat sebelum but itu harus not only verb 2, ya. Berarti jawabannya ya, that's right. Teman-teman langsung ketemu. Jawabannya adalah yang alpha. Oke? Karena gandengannya but also itu sebelumnya not only, dan not only hanya ada di yang alpha. Teman-teman diikuti verb 2 yaitu produced. Nah, nanti kalau dibaca in the years between 1937 and 1952, author Margaret Wise Brown not only produced more than 100 books but also wrote the lyrics for 21 children's records. Jadi kalau diartikan di tahun-tahun antara 1937 dan 1952, penulis Margaret Wise Brown tidak hanya menghasilkan atau memproduksi lebih dari 100 buku, namun juga menulis lirik-lirik untuk rekaman 21 rekaman anak-anak seperti itu. Oke, nice. Contoh kedua, teman-teman. Caranya sama, cari predikat dulu. Di situ ada predikat did not grow. Oke, auxiliary verb, subjeknya adalah with, artinya gandum. Sebelumnya di situ ada conjunction, itu bukan conjunction ya, before teman-teman, itu karena setelahnya cuma kata benda, yaitu 8000 BC. Itu bukan conjunction, sorry, itu preposisi teman-teman. Di sebelumnya, di setelahnya ada ada predikat does, subjeknya adalah it. Nah, berarti di sini di tengah-tengahnya harusnya kita butuh conjunction ya. Nah, di situ ada us. Nah, ya sudah kita carikan gandengan satunya yaitu us ya, teman-teman. Jadi us sama more than yang saya bilang tadi itu bisa jadi conjunction juga. Oke, jadi setelahnya than atau setelahnya us yang kedua itu boleh diikuti subjek predikat seperti itu. Oke, berarti jawabannya adalah yang bravo. Oke, nice. Teman-teman langsung ketemu ya. Jadi itu nanti kalau dibaca before 8000 before century atau before Christ, wheat did not grow as prolifically as it does today. Jadi kalau diartikan sebelum 8000 sebelum Masehi, gandum itu tidak tumbuh sebanyak sekarang ini kalau diartikan seperti itu. Nah, mungkin yang perlu teman-teman perhatikan adalah predikat di setelah as-nya ya. Di situ pakai does, kenapa? Karena tensesnya adalah today. Jadi tensesnya present. Oke, yang pernah saya bilang di TOEFL itu tenses cuma 2 yang perlu teman-teman perhatikan, yaitu lampau sama present saja. Oke. Yang pasti gini teman-teman, setelahnya more than sama as itu kalau sebelumnya nggak ada to be, kalau setelahnya mau diikuti predikat jangan dimasukkan to be. Kalau sebelumnya ada to be, maka setelahnya juga harus dimasukkan to be. Seperti itu ya. Kalau to be itu adalah auxiliary pertama, seperti itu. Nah, contoh ketiga, caranya sama, cari predikat dulu, di situ ada can, itu auxiliary ya, verb-nya adalah live, teman-teman. Di situ subjeknya di tengah-tengahnya itu, yaitu walking fish, ini adalah inversi ya, teman-teman. Karena ada not only di situ, itu penanda inversi tuh, not only. Nah, sebenarnya dari sini udah ketemu ya. Di situ setelah koma ada predikat lagi, yaitu can also travel, subjeknya they. Di sebelumnya harus butuh conjunction, right? Nah, yang tadi saya bilang ada not only. Nah, conjunction gandengannya not only itu adalah but atau but also. Jadi boleh dikasih also, boleh tidak. Oke, jadi not only but also. Di situ sudah ada also-nya. Berarti kita hanya carikan but saja ya. Nah, berarti jawabannya adalah yang Charlie. Oke, good job teman-teman. Nah, nanti kalau dibaca, not only can walking fish live out of water, but they can also travel short distances over land. Kalau diartikan tidak hanya ikan yang bisa berjalan, itu bisa hidup tanpa air, namun mereka juga bisa berjalan untuk jarak yang dekat di atas daratan. Seperti itu. Oke, nice. Dari 3 contoh tadi nih, mungkin ada yang masih kebingungan caranya mengerjakan paired words ini atau gandengan kata ini. Silahkan ditanyakan teman-teman kalau ada pertanyaan.
Nggak ada ya. Kalau nggak ada mungkin saya ingin mengingatkan. Nah di soal structure TOEFL ini gandengan kata yang dihilangkan bisa yang depan, bisa yang belakang. Ya, jadi petunjuknya itu tidak selalu di sebelumnya. Di setelahnya kadang juga bisa, teman-teman. Oke, tergantung di pilihan A, B, C, D yang keluar yang mana, seperti itu. Baik, kalau nggak ada pertanyaan ke nomor 4, teman-teman coba dulu, jangan takut salah. Waktunya 30 detik ya, silakan. Oke, 30 seconds over. Silahkan jawabannya dikirim di chat sedapatnya teman-teman dulu, salah nggak apa-apa. Baik, dan saya lihat ada jawaban bravo, bravo, dan semuanya menjawab bravo. Oke, kita cek bersama ya. Cari predikat dulu, di situ ada conjunction ya di depan, subjeknya adalah Canada's Parliament. Predikatnya adalah can administer or enforce sama can initiate ya teman-teman. Verb satunya ada dua, nah berarti di titik-titik di situ harus ada yang menghubungkan berupa fanboys. Nah tapi nanti dulu kita cek lagi karena di depan itu ada conjunction selain fanboys, kita butuh subjek predikat lagi ya. Setelah koma itu ada subjek lagi yaitu it, predikatnya adalah has, kemudian sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi. Nah, berarti itu tadi yang saya bilang, di situ setelah dan sebelum titik-titik itu ada verb 1 miliknya Ken ya, teman-teman. Nah, ini harus dihubungkan pakai fanboys. Oke. Nah, fanboys apa yang bisa ngisi di sini? Di situ ada nor sama n. Kita cek aja sebelumnya. Ternyata ada neither, teman-teman. Gandengannya adalah nor. Ya. Berarti nanti neither administer or enforce law. Oh, nor seperti itu ya. Nor initiate policy. Jadi jawabannya adalah yang bravo. Oke, good job. Nah, nanti kalau diartikan meskipun parlemennya Kanada tidak bisa memberikan atau memaksakan undang-undang atau hukum seperti itu ya, tidak juga mereka memulai kebijakan atau menyusun kebijakan. Mereka atau parlemen itu memiliki kekuatan atau kekuasaan untuk membuat atau menyusun undang-undang dan menganggarkan APBN atau alokasi dana negara seperti itu. Oke, jawabannya bravo. Nice. Lanjut ke nomor 5. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Oke, ada jawaban Charlie, Charlie, dan saya lihat semua menjawab Charlie. Kita cek bersama. Di situ ada predikat use, subjeknya adalah most documentary filmmakers, kata bendanya di filmmakers-nya ya. Kemudian, nah sudah tidak ada subjek predikat lagi, sudah lengkap. Nah, di situ ada kata neither, gandengannya adalah nor. Berarti jawabannya Charlie. Oke, good job. Nanti kalau diartikan para pembuat film dokumenter atau kebanyakan pembuat film dokumenter tidak menggunakan aktor atau tidak juga settingan studio atau pengaturan studio. Namanya aja dokumenter, berarti asli ya. Oke, next, number 6. Dicoba lagi. Hati-hati, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Nah, ini penandanya bukan di sebelumnya titik-titik, teman-teman, tapi di setelahnya, ya. Baik, ada jawaban delta, delta, dan saya lihat teman-teman semuanya menjawab delta nih. Berarti tidak terjebak. Good job.
Oke, jawabannya delta ya, teman-teman. Jadi di situ ada conjunction while, subjeknya adalah the term harmony, predikatnya suggests, kemudian ada subjek lagi it, predikatnya adalah is applied. Nah, berarti sudah lengkap ya, subjek predikat, conjunction subjek predikat, subjek predikat. Nah, kalau teman-teman lihat, di situ setelah titik-titik ada or. Gandengannya or itu sebelumnya kalau nggak either, ya whether. Ya teman-teman. Nah di pilihan ganda adanya yang weather ya, sudah berarti pilihannya yang delta. Oke, nanti kalau diartikan meskipun istilah harmoni merujuk pada sebuah suara yang bisa didengar atau enak didengar, dia maksudnya harmoni itu dipakai atau diaplikasikan ke kombinasi nada apapun, entah itu konsonan atau disonan, seperti itu. Oke, lanjut lagi ke number 7. Dicoba lagi 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan dikirim jawabannya di chat ya, sedapatnya teman-teman dulu. Baik, ada jawaban Bravo, Bravo. Oke, ada juga Charlie ya. Oke, kita cek bersama ya. Seperti biasa cari predikat dulu, di situ ada verb 2 used ya. Jangan tertipu made, itu verb 3 teman-teman karena nggak ada objeknya ya. Kemudian subjeknya adalah the Egyptians. Nah, sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi. Artinya sentencing sudah lengkap. Nah, di situ sebelum koma ada us. Gandengannya us ya sebelumnya kalau nggak us ya the same atau not so ya, teman-teman. Nah, di pilihan ganda adanya yang us. Oke, jawabannya adalah yang Bravo, teman-teman. Jadi as early as 2500 before Christ atau before century, the Egyptians used mirrors made of highly polished metal. Jadi kalau diartikan sama awalnya dengan gitu ya, atau bisa dibilang di gitu, atau di awal 2500 sebelum Masehi, para orang-orang Mesir menggunakan cermin yang dibuat dari logam yang dipoles dengan sangat baik, seperti itu. Oke, next number 8. Dicoba lagi, jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama. Oke, ada jawaban Bravo, ada juga Charlie ataupun Alpha. Oke, kita cek bersama ya, teman-teman. Cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang ada has, subjeknya adalah main. Kemudian kalau ditarik ke belakang sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi. Nah, kalau teman-teman lihat di setelah titik-titik itu penandanya teman-teman, yaitu ada kata then. Then itu gandengannya adalah more, teman-teman. Oke, kalau nggak more ya would rather. Oke, nah di sini adanya more. Ya, jawabannya adalah yang Charlie. Cooler. Hati-hati dengan yang delta ya, teman-teman. Kalau yang delta ada the-nya, nanti artinya jadi semakin, nanti jadi penanda double komparatif. Jadi nggak perlu ditambahkan the kalau untuk pembanding. Ya, untuk perbandingan yang more itu tidak perlu dikasih the. Oke, kalau the itu miliknya superlatif, miliknya most. Oke, nah tapi di situ nggak bisa kita pakai most karena ada then. Then itu gandengannya adalah more ya, teman-teman. Berarti jawabannya adalah yang Charlie. Nanti kalau diartikan, Maine memiliki cuaca yang lebih sejuk dibandingkan hampir semua negara-negara bagian yang lain di daratan Amerika Serikat. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke number 9. Dicoba lagi, teman-teman. Silahkan 30 detik dimulai dari sekarang.
Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Jangan takut salah ya. Nanti kita bahas bersama. Dan saya lihat teman-teman semuanya menjawab delta. Oke, berarti tidak terjebak ya teman-teman. Oke, good. Jawabannya adalah delta ya teman-teman. Di situ ada predikat is, subjeknya adalah fructose. Kemudian ada conjunction yang sekaligus menjadi subjek yaitu that. Predikatnya adalah is. Nah, sentencing sudah lengkap. Subjek predikat, conjunction subjek predikat. Nah, sebelum koma itu ada more, teman-teman. Di kata sweet, artinya manis. Sweeter, lebih manis, ya. I'm sorry. Nah, di situ setelahnya berarti gandengannya harus ada than-nya. Nah, di pilihan ganda ada 2 than, itu satunya jebakan, teman-teman. Nah, kalau teman-teman menemukan seperti ini, ada than yang diikuti kata benda saja sama than yang diikuti kata benda dan predikat, pilih yang sudah pasti bisa, yaitu yang than diikuti kata benda saja. Berarti jawabannya delta. Kalau yang alfa, kalau diikuti predikat, kita harus mencocokkan predikatnya. Oke, maksudnya mencocokkan predikatnya, sebelumnya than itu ada verb SIS enggak? Atau to be. Ternyata sebelumnya more adanya to be, teman-teman. Kalau ada to be, maka setelahnya than juga harus pakai to be, bukan pakai does, seperti itu. Jadi harusnya than cane sugar is kalau mau dimasukkan predikat, seperti itu. Oke, jawabannya delta ya, teman-teman yang sudah pasti bisa. Kalau yang alfa itu tergantung predikatnya harus menyesuaikan. Oke, nanti kalau diartikan fruktosa merupakan sejenis gula monosakarida yang jauh lebih manis dibandingkan gula dari tebu, seperti itu. Oke, terakhir nomor 10 dicoba dulu, waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Dan ada yang menjawab alfa, ada juga bravo, ada juga delta. Nah, berarti ada yang terjebak di sini. Mari kita cek bersama, teman-teman. Cari predikat dulu, di situ ada once. Predikatnya verb 2 ya, yaitu told, sorry. Once itu keterangan, maaf, teman-teman. Subjeknya adalah Alexander Graham Bell. Kemudian kalau ditarik ke belakang ada conjunction that, subjeknya he, predikatnya adalah would rather be remembered. Agak panjang ya. Kemudian kalau ditarik ke belakang hati-hati as di sini dia preposisi karena dia hanya diikuti kata benda saja, artinya sebagai di situ. Dan dia bukan penanda ini ya, teman-teman, bukan penanda paired words. Karena kalau penanda paired word as itu artinya yang sama dengan. Jadi sama nanti dengannya juga pakai as. Oke. Nah, berarti di sini sudah lengkap ya subjek predikat, conjunction subjek predikat untuk sentencing-nya. Nah, di situ teman-teman kalau lihat setelahnya kata that, setelah conjunction itu predikatnya menggunakan would rather. Ya, would rather itu gandengannya sama kayak more. Jadi gandengannya adalah than, teman-teman. Oke. Nah, sayangnya yang alpha sama yang bravo itu sama-sama menggunakan than. Nah, yang saya bilang tadi, as atau more than itu bisa. As-nya yang belakang sama than itu jadi conjunction mirip kayak fanboys, menghubungkan dua yang sama. Jadi kalau setelahnya mau dikasih apa, harus ada juga di sebelumnya. Seperti itu. Nah, di sebelumnya titik-titik itu ada as a teacher of the deaf, sebagai seorang guru dari tunarungu. Oke, maka setelahnya dan juga harus ada preposition noun ya, teman-teman. Jawabannya adalah yang bravo, seperti itu. Nanti kalau dibaca, Alexander Graham Bell pernah memberitahu keluarganya bahwa dia lebih memilih atau lebih suka dikenang sebagai seorang guru dari tunarungu dibandingkan sebagai penemunya telepon. Seperti itu. Oke, itu tadi adalah materi hari ke-8 ya, teman-teman, mengenai gandengan kata atau paired words. Oke. Nah, sebelum saya tutup, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman, silakan.
Nggak ada ya teman-teman? Baik, kalau nggak ada nanti saya harap teman-teman kalau ada waktu seperti biasa saya selalu mengingatkan teman-teman untuk mengisi waktu luangnya untuk menghajar TOEFL. Jadi supaya teorinya bukan cuma teori ya teman-teman. Thank you so much for having me today everyone. I'll see you again next time. The last I say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Okay. sir, for your hard All work. right. All right. Thank you and have a great day everyone.